Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Rabu yang terakhir di bulan September ini. Luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi saya dan saudara. Mari malam hari ini kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur untuk perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib sepanjang bulan ini. Wow, luar biasa Tuhan kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, Tuhan, kami tahu semua ini adalah bukti dari pemeliharaan Tuhan buat kami. Kami tidak takut sekalipun kami mungkin sedang berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Kami nyanyi Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allah. Allahku. Hosana,
bagi Yesus Tuhanku, hanya bagimu, bagi Yesus Tuhanku. Hosana bagimu, glory bagi namamu. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Hosana bagi namamu, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami berikan segala kemuliaan bagi Engkau. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar dari firman Tuhan.
Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk ada sampai detik ini. Itu semua karena kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami, atas penyertaan Tuhan, atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami Bapa di surga. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa di surga. Engkau yang akan ada Tuhan, hadir bersama-sama dengan kami di tempat kami masing-masing Tuhan, di kediaman kami, di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan, yang memberikan kami hikmah dan kebijaksanaan supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan dalam kehidupan kami Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami sadar tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Itu sebabnya Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk merendahkan hati kami, untuk meminta tuntunan Tuhan supaya kami betul-betul mengerti sungguh apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami melalui firman-Mu Bapa di surga. Engkau Tuhan yang akan juga menguasai mulut lidah hamba-Mu, hati dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu semua adalah perkataan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, ini seru doa kami. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kita sama-sama akan baca mungkin dari tempat kita masing-masing, dari Yesaya 5 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Haleluya. Terpuji nama Tuhan kita. Ya, jadi dari 7 ayat ini, dari Yesaya pasal yang kelima ini, kita akan belajar 3 hal penting yang kita akan pelajari. Yang pertama, poin pertama yang kita mau belajar pada malam hari ini, yaitu adalah poin pertama adalah kebun anggur Tuhan, ya. Kebun anggur Tuhan. Poin lainnya ataupun mungkin arti lainnya di sini adalah apa yang Tuhan lakukan untuk kebun anggurnya, ya, untuk kebunnya. Yang pertama kita mau lihat di ayat yang pertama, di situ dikatakan terletak di lereng bukit yang subur. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita ingin menjadi pengusaha kebun, ya, nggak pedulilah mungkin kebun anggur ataupun mungkin kebun teh, kebun kopi atau apapun itu. Kalau kita mau menjadi pengusaha perkebunan seperti itu, saya yakin bahwa setiap daripada kita akan membeli, hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membeli tanah. Dan ketika kita membeli tanah, tidak semerta-merta ketika kita melihat ada tanah kosong kita langsung, oh oke, aku akan membeli tanah itu untuk aku jadikan kebun. Tidak seperti itu. Atau pasti kita akan memilih tempat yang tepat atau tempat yang subur, untuk supaya ketika kita
bercocok tanam, ketika kita memulai untuk menanam atau menabur benih, kita berharap bahwa tanah yang subur itu bisa membantu pertumbuhan dari benih yang kita tanam di situ. Jadi kita tidak akan semerta-merta akan membeli tanah-tanah yang gersang atau tanah yang tidak subur, atau mungkin kita akan membeli tanah-tanah bebatuan untuk dijadikan kebun. No, tidak seperti itu. Kecuali mungkin ada jenis-jenis tanaman yang memang perlu sedikit bebatuan atau seperti itu, saya tidak pasti. Tapi saya yakin bahwa ketika kita ingin menjadi pengusaha kebun, ya, perkebunan gitu, kita ingin berusaha untuk mempunyai sebuah kebun seperti itu, kita akan memilih tanah yang subur pastinya, seperti itu. Nah, jadi kalau di sini kita melihat di ayat yang pertama, terletak di lereng bukit yang subur. Saya yakin bahwa Tuhan sendiri sebenarnya mencari tempat yang subur itu. Tuhan mencari tempat yang subur itu. Jadi dia tidak sembarangan untuk menetapkan, oh, aku mau tempat ini menjadi menjadi kebunku, atau tempat ini menjadi kebunku. Dia pasti akan melihat ada tanah yang subur di situ, sehingga ada lereng bukit yang tanahnya subur, sehingga dia menetapkan, aku mau di tempat itu, aku akan membeli tanah itu. Mungkin kalau kita melihat pada zaman itu, pada zaman kitab ini ditulis, orang-orang kaya pada saat itu, pada zamannya, kalau mereka punya kebun, mereka kan punya berhektar-hektar, bahkan mungkin bisa berpuluh-puluh atau beratus-ratus hektar, dan mereka pasti akan memilih tempat yang tepat untuk mereka bisa menanam kebunnya mereka, menanam tanaman yang mereka mau budidayakan atau mereka mau kembangkan, seperti itu. Jadi yang pertama, saya percaya bahwa Tuhan sendiri mencari tempat yang subur untuk kita bisa ditanam di situ. Dan yang kedua, kita mau lihat di situ adalah banyak hal di sini yang kita mau lihat di ayat kedua, yaitu mencangkulnya, membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan, mendirikan sebuah menara jaga, menggali tempat memeras anggur. Dan kalau kita mau bandingkan dengan Yohanes 15 ayat yang kedua, bahwa dibersihkan itu adalah salah satu yang Tuhan juga lakukan untuk kebunnya gitu. Nah, saya pernah bahas ini sebelumnya, bahwa ada perbedaan antara tanaman yang ditanam di kebun dan tanaman yang ditanam di luar kebun. Artinya tanaman yang liar. Jadi tanaman yang di dalam kebun itu adalah tanaman yang diperhatikan, tanaman yang diperhatikan, tanaman yang juga pertumbuhannya pasti orang-orang yang menjaganya mengerti. Jadi dia dijaga, diperhatikan, dirawat, sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik. Sedangkan tanaman liar ataupun tanaman liar yang ada di luar kebun itu sendiri, yang di luar pagar kebun itu sendiri, akan menjadi tanaman-tanaman yang liar, yang tidak tahu bagaimana mereka bisa tumbuh, ataupun mungkin mereka akan tumbuh sebentar dan mereka akan layu, karena tidak ada yang memperhatikan mereka, tidak ada yang merawat pertumbuhan mereka, tidak ada yang menyirami mereka, sehingga mereka bisa saja layu sebelum waktunya mereka berbuah. Seperti itu, mereka bisa mati sebelum waktunya mereka berbuah, ya. Jadi perlu kita sadari bahwa tanaman yang ditanam di dalam kebun atau tanaman yang ditanam di dalam sebuah taman itu adalah tanaman yang diperhatikan. Tanaman yang diperhatikan, tanaman yang dijaga, tanaman yang dirawat. Jadi mereka adalah tanaman-tanaman tersebut, atau yang dalam konteks pada saat ini yaitu adalah pokok anggur itu sendiri adalah pokok anggur yang diperhatikan pertumbuhannya sampai dia berbuah. Dan kalau kita mau lihat lagi di ayat yang keempat, bahkan Tuhan mengatakan apatah lagi, ya. Ini bukan salah penulisan. Dan singkat cerita, saya berdiskusi dengan Aileen pada saat ini, pada saat saya melihat ini, dan pada saat dia juga sedang membaca firman Tuhan ini gitu. Apatah ini apa sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau kita mau lihat artinya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, apatah itu adalah kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak memerlukan jawaban. Nah, biasanya akan dipakai di puisi-puisi seperti ini atau sajak seperti ini yang tidak perlu dijawab. Jadi mereka akan memakai apatah. Tapi kalau dalam konteks ini saya percaya adalah seperti ini. Yang saya renungkan
adalah tidak ada lagi. Sebenarnya kenapa dipakai kata apatah di sini? Karena sebenarnya jawabannya adalah tidak ada lagi yang dapat dilakukan. Kenapa tidak ada lagi yang dapat dilakukan? Kenapa tidak ada lagi yang dapat dilakukan? Jawabannya adalah karena semuanya sudah dilakukan. Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya dengan komplit, dengan sempurna. Karena dia mengerti apa yang harus ia lakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Dia melakukan segala sesuatunya, dia melakukan semuanya step by step, dari awal sampai akhir dia melakukannya dengan benar, sehingga dia mengharapkan atau dia berekspektasi Tuhan punya ekspektasi mendapatkan buah yang baik, buah yang manis. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa Tuhan sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kebun anggurnya. Sehingga ini dia poin kedua, yaitu kalau seorang pengusaha kebun, seorang pengusaha yang memiliki mungkin kebun anggur atau kebun teh atau kebun kopi atau kebun apapun itu, kalau dia sudah melakukan hal yang terbaik, pasti dia memiliki ekspektasi bahwa dia juga mendapatkan yang terbaik. Nggak mungkin dia memiliki ekspektasi bahwa aku sudah melakukan yang terbaik, kalau hasilnya nggak baik, ya udahlah, nggak apa-apalah. Nggak mungkin seperti itu. Karena orang yang melakukan yang terbaik, dia juga pasti akan berekspektasi bahwa dia akan mendapatkan yang terbaik juga. Gitu. Nah, kecuali mungkin kalau pengusaha itu hanya sekedar melakukannya saja, dia tidak melakukan yang terbaik, sehingga kalau dia mengatakan kalau dia mengatakan ya sudahlah, hasilnya apapun yang terjadi, ya sudahlah, seperti itu hasilnya. Wajar kalau dia mengatakan seperti itu kalau dia tidak melakukan yang terbaik. Tapi ini Tuhan sendiri sebagai pengusaha kebun anggur itu, atau yang empunya, atau yang sang pemilik itu sendiri, sang pemilik kebun anggur itu sendiri telah melakukan yang terbaik, telah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kebun anggurnya. Mulai dari memilih tanahnya, mencari tanah yang subur, mencangkul, membuat segala sesuatunya baik untuk kebun anggurnya itu sendiri, menjaganya, merawatnya, bahkan melindunginya, diberikan pagar gitu. Nah, itu semua adalah sesuatu hal yang sudah Tuhan lakukan, karena Tuhan mengerti apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi poin kedua adalah ekspektasi Tuhan dari kebun anggur kepunyaannya. Ya. Ekspektasi Tuhan dari kebun anggur kepunyaannya. Kita bisa melihat di ayat 2 dan di ayat keempat. Ada ayat yang mengatakan menghasilkan anggur yang baik. Ya, menghasilkan, dinantinya untuk menghasilkan buah anggur yang baik. Dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, itu di ayat yang kedua. Dan di ayat yang keempat dia mengatakan, aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Ya. Jadi ekspektasi Tuhan adalah menghasilkan anggur yang baik. Tuhan punya ekspektasi bahwa kebun anggurnya itu menghasilkan buah anggur yang baik. Ya, dan di ayat yang ketujuh sendiri dikatakan di situ adalah gini. Seperti ini. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Jadi ada dua hal di sini, yaitu yang dinantikan oleh Tuhan itu sendiri. Ekspektasi Tuhan kepada buah yang baik itu seperti apa? Adalah keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran itu harus ada di antara kita umat-umat Tuhan saat ini. Gitu. Jadi saya percaya bahwa segala sesuatu buah-buah yang baik itu sudah kita lewati sepanjang bulan ini, di mana setiap harinya, setiap minggunya, ibadah tengah minggu, ibadah doa puasa, setiap hari Sabtu, kita selalu disegarkan kembali, kita selalu diingatkan kembali seperti apa buah yang benar itu, bagaimana berbuah, dan proses-prosesnya sebelum sampai kepada berbuah itu seperti apa. Itu semua hal adalah untuk mengingatkan kita, adalah untuk tetap menyirami kita dengan hal-hal yang betul, yang sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi keadilan dan kebenaran itu adalah ciri dari anggur yang baik itu sendiri. Jadi saya mau katakan seperti ini. Berbuah dari sudut pandang Tuhan
berbuah dari sudut pandang Tuhan bukanlah hanya sekedar menghasilkan buah. Kalau hanya sekedar menghasilkan buah, dikatakan di perikop ini hasilnya adalah buah yang asam gitu. Hasilnya adalah buah yang asam. Ya dia menghasilkan buah juga gitu. Dia menghasilkan buah juga, tapi buahnya adalah buah yang asam. Jadi saya mau katakan bahwa berbuah dari sudut pandang Tuhan bukanlah hanya sekedar menghasilkan buah, tapi menghasilkan buah yang baik, yang manis, yang dapat dinikmati gitu. Yang dapat dinikmati oleh orang ya. Orang-orang sekitarnya mungkin, dan terlebih lagi adalah dapat dinikmati oleh yang empunya kebun anggur itu sendiri, yaitu Tuhan. Sudahkah kita menghasilkan buah yang manis? Sudahkah kita menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita sehingga Tuhan menikmati kehidupan kita, sehingga Tuhan menikmati setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai penyembahan yang sejati di hadapannya? Sudahkah kita melakukannya? Jadi bukan hanya yang tidak berbuah dipotongnya, itu di Yohanes 15 ayat 2, bukan hanya yang tidak berbuah dipotongnya, tapi yang berbuah dan tidak sesuai dengan ekspektasinya Tuhan, itu pun akan menerima akibat. Ya, saya mau katakan itu pun akan menerima akibat. Ya, yang berbuah tapi tidak sesuai dengan ekspektasinya Tuhan, itu pun akan menerima akibat. Dan itu adalah poin ketiga pada malam hari ini, yaitu akibat dari tidak menghasilkan anggur yang baik itu apa? Kita bisa melihatnya itu dari ayat yang kelima. Ya, dari ayat yang kelima ada beberapa hal, di sini ada 4 hal, ayat 5 dan ke-6 yang kita akan lihat. Yang pertama adalah aku akan menebang pagar durinya. Ya, pagar durinya, yaitu apa yang dimaksud dengan pagar durinya? Jadi setiap kebun itu biasanya, atau setiap taman itu biasanya ada pagarnya ya, ada pagarnya, dan dipagari supaya apa? Supaya mereka mengerti, atau orang-orang di sekitarnya mengerti bahwa itu adalah kebun anggur kepunyaan orang gitu. Jadi ketika diberikan pagar duri itu adalah untuk menjaganya sendiri. Jadi dikatakan di situ adalah seperti ini. Di ayat yang kelima dikatakan aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Dan yang berikutnya dikatakan di ayat tersebut adalah melanda temboknya, menghancurkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Jadi ketika tidak ada pagar, tidak ada batasan antara mana kebun, mana yang bukan kebun, mana yang tanaman liar atau seperti apa, orang akan lalu lalang aja di sekitar situ, dan mungkin akan diinjak-injak. Bahkan bukan cuma sekedar orang, binatang-binatang liar pun akan masuk ke dalamnya dan akan merusak kebun itu sendiri. Ya. Nah, di ayat yang ke-6 dikatakan di sini adalah aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi. Perhatikan di Yohanes 15 ayat yang kedua bahwa Tuhan akan membersihkan. Ya, Tuhan akan membersihkan ranting yang berbuah. Ya, ranting yang berbuah dibersihkan ya. Tapi dikatakan di sini adalah kebalikannya. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. Artinya dia tidak dibersihkan, tidak dirantingi dan tidak disiangi. Ya, tidak ada pruning di situ. Jadi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Jadi tanaman-tanaman liar pun akan tumbuh di sekitarnya. Karena dia tidak dibersihkan, tempat-tempatnya tidak dibersihkan, dia akan seperti itu saja, tempatnya akan seperti itu dan dibiarkan begitu saja, tidak diperhatikan, tidak dirawat, tidak dijaga. Ya, sehingga akan tumbuh putri malu dan rumput, dan itu akan menghalang pertumbuhan tanaman tersebut atau pokok anggur tersebut. Dan lagi Tuhan berkata, aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Kita tahu sendiri bahwa air itu adalah sumber kehidupan untuk tanaman. Kalau mereka tidak mendapatkan air, mereka tidak mendapatkan sumber kehidupannya mereka, pastinya mereka akan mati. Sehingga aku akan memerintahkan awan-awan ya, sehingga seperti ini, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Tuhan mau mengatakan, jadilah seperti itu. Kalau memang kamu berbuah tapi tidak sesuai dengan ekspektasiku, lambat laut kamu akan mati. Aku akan membiarkanmu, aku tidak akan memberikan sumber kehidupan itu kepadamu. Seperti itu. Jadi kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita sebagai anak-anaknya Tuhan,
Ya, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita perlu mengerti bahwa Tuhan memiliki ekspektasi yang besar untuk kehidupan kita. Tuhan memiliki ekspektasi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar dimurnikan, kita tidak sekedar diselamatkan, kita tidak sekedar, Tuhan bukan sekedar melakukan hal itu hanya karena Dia telah berkata, Dia telah berjanji, tidak. Tuhan punya maksud untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan ketika Dia mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, untuk mati di kayu salib gantikan kita. Yang seharusnya kita yang mati, tapi Tuhan Yesus yang mati untuk kita pada saat itu. Itu bukan sekedar Dia lakukan hanya karena, oh dulu aku udah pernah berjanji nih, kalau aku nggak lakukan gimana gitu. Nanti dibilang aku nggak menepati janjiku. Bukan seperti itu. Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu, tapi Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya, dan Dia tahu apa yang Dia akan lakukan, yang Dia ingin lakukan, yang Dia mau tuju dalam kehidupan kita. Dia tahu segala sesuatunya dalam kehidupan kita, sehingga kita harus percaya kepadanya, ya. Dan di pembahasan kita pada malam hari ini, apa yang mau saya sampaikan adalah sebagai bahan renungan kita pada malam hari ini, yaitu seperti ini. Tuhan mengerti apa yang pertama, yaitu Tuhan itu mengerti apa yang kita perlu dapatkan sebelum dapat berbuah. Jadi dalam proses ketika kita ditanam, berakar, bertumbuh, menjadi kuat, menjadi besar, dewasa, dan akhirnya berbuah, Tuhan tuh mengerti setiap hal yang penting yang perlu kita dapatkan untuk itu, sehingga kita dapat berbuah yang manis, sehingga kita dapat berbuah sesuai dengan ekspektasinya Tuhan. Dan Tuhan sudah melakukannya. Tuhan bukan hanya mengerti, Tuhan bukan hanya sekedar, oh ya aku mengerti, aku tahu gitu, tapi tidak melakukannya. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan, dan Dia melakukannya. Segala sesuatunya itu yang kita perlukan, Dia tahu, Dia mengerti, dan Dia lakukan. Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan melakukan bagiannya. Dan yang kedua adalah sehingga Tuhan sebagai pemilik kebun itu sendiri, ketika Dia sudah melakukan semuanya, ketika Dia sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kebun anggurnya, pastinya Dia memiliki ekspektasi. Pastinya Dia memiliki ekspektasi untuk mencicipi, untuk menikmati hasil kebun anggurnya yang Dia sudah lakukan yang terbaik untuk kebun anggurnya itu sendiri. Ya. Yang menjadi bahan pertanyaan, yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini adalah, sudahkah kita sebagai umat kepunyaannya itu menghasilkan buah sesuai dengan ekspektasi Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita belum tahu ekspektasi Tuhan dalam kehidupan kita, memang kita punya tujuan kita secara pribadi lepas pribadi. Artinya setiap manusia punya tujuan yang berbeda-beda dari manusia yang satu kepada manusia yang lain. Tapi saya percaya ada tujuan umum yang Tuhan sudah nyatakan pada firman-Nya. Jadi mari kita baca dan kita renungkan terus firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam, supaya kita boleh mengerti apa yang sebenarnya Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita, apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dan apa yang menjadi ekspektasi Tuhan dalam kehidupan kita. Buah seperti apa? Buah yang baik, buah anggur yang baik seperti apa? Yang Tuhan ekspektasi, yang diekspektasikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita hasilkan. Mari sama-sama kita renungkan pada malam hari ini. Saya percaya setiap daripada kita di tempat ini boleh diberkati Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami telah belajar, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengerti bahwa Tuhan sebagai pemilik kebun anggur itu sendiri Tuhan, Engkau menginginkan sesuatu yang baik Tuhan, ketika Engkau telah melakukan yang terbaik Tuhan untuk menghasilkan anggur yang baik itu sendiri Bapa di surga. Biarlah kami Tuhan Yesus mengerti sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai ranting,
sebagai ranting-ranting pada pokok anggur yang benar Tuhan. Kami boleh mengerti buah-buah seperti apa yang Tuhan ingin ada dalam kehidupan kami, yang Tuhan memang inginkan ada Tuhan, dihasilkan Tuhan melalui kehidupan kami. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan untuk mengerti, untuk peka terhadap setiap hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk sepanjang minggu ini Bapa di surga, untuk pekerjaan kami, untuk setiap aktivitas kami Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami saat ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Tuhan, Engkau menyertai kami, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari tipu muslihat COVID-19 Tuhan, jauhkan kami Tuhan daripada hal-hal seperti ini, terkhusus untuk setiap daripada kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan di GB Rock Malaysia yang mungkin masih beraktivitas di luar rumah Bapa di surga. Engkau tetap selalu menyertai kami, ada bersama-sama dengan kami di setiap langkah kami Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami Tuhan, keluarga besar kami, mungkin untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami, untuk orang tua kami Tuhan, untuk kakak adik kami Tuhan, semuanya Bapa di surga. Tuhan Yesus, Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka. Kalau mereka ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus, Engkau pulihkan. Engkau pulihkan, Engkau memberikan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu Tuhan Yesus yang tidak baik, segala kutuk, segala macam roh-roh jahat yang diarahkan kepada keluarga kami dan kepada kami sendiri, itu dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan itu yang tetap terus ada bersama dengan kami. Engkau yang memagari kami, Engkau yang melindungi kami Tuhan, dan Engkau yang memelihara kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Malaysia dan Indonesia Tuhan. Bangsa ini Tuhan, negara ini ada dalam perkenanan-Mu Bapa di surga. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi Malaysia dan Indonesia lebih daripada kami mengasihi bangsa ini dan negara ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada maksud dan rencana Tuhan. Engkau menempatkan kami, Engkau menjadikan kami sebagai warga negara di tempat ini Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, biarlah kami sebagai umat-Mu yang ditempatkan di tempat ini Tuhan Yesus, boleh kami adalah terang, kami adalah garam dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sepanjang kehidupan kami pada minggu ini Tuhan Yesus, sampai kepada Sabtu dan Minggu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memelihara setiap kehidupan kami. Ini seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.